ganteng terus. Ngejreng sih. Iya mitra semuanya, balik lagi di Gelaran. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Duit banyak yang jangan ambek digedein mitra masyarakat semuanya. Nah, udah dari kemarin sebelumnya, 3 hari sebelumnya kita udah ngasih tahu nih. Ini ada tamu kita yang sangat luar biasa nih mitra. Dari BPBD Kota Bekasi mitra. Nah, apalagi temanya kita penasaran banget nih ya kan, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan gempa bumi Megatrust Selat Sunda. Nah, seperti apa itu? Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita yang luar biasa nih. Waduh, kayak artis-artis sinetron semua nih. Luar biasa. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Mas Priyadi Santoso, SLS MSI. Nah, beliau ini selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi nih mitra. Selamat siang Mas Pri, gimana kabarnya? Selamat siang, baik Bang Nia. Ya, luar biasa. Gimana dalam perjalanannya nih? Alhamdulillah dari sini lancar. Lancar ya, ngerti ya. Gitu ya. Nah, narasumber kita yang nggak kalah keren ini apakah masih ada kaitannya dengan Wisnu Tama ya, karena namanya hampir mirip, Mas Wiratama Puspita. Nah, beliau ini selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Bekasi mitra. Selamat siang Pak Wira, Mas Wira. Selamat siang Bang ya. Asik. Nah, mitra masyarakat semuanya, sebelum kita menuju tema nih, nah penasaran dong, BPBD itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Mas Pri atau Mas Wira gitu mungkin. Oke, baik, untuk Bapak Ibu pendengar El Gangga dan Bang Lehan. Jadi kami dari BPBD Kota Bekasi yang notabene BPBD itu dibentuk oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dilanjutkan juga dikeluarkannya Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraannya penanggulangan bencana. Nah itu BPBD itu. Berarti secara nggak langsung kalau misalnya ada banjir, ada darurat, ini orang yang pertama yang hadir di situ ya. Siap siaga pastinya. Wah, luar biasa. Ini yang pasukan oranye itu apa aja mana ya, Bang? Yang identik dengan warna apa nih kalau misalnya ada kejadian kebanjiran atau apa gitu? Emang BPBD identik dengan warna oranye ya. Gitu. Saya ngeliat setiap tendanya tuh, wah yang besar banget. Jadi kebencanaan itu atau bencana itu memang identik dengan warna oranye. Oke. Selain juga ada di kita juga ada ya, dinas lingkungan itu juga ada warna oranye. Oh gitu. Iya. Saya ngeliat tendanya kalau itu besar banget tuh warna oranye. Ya. Nah, tadi kita siang ini membahas tadi nih, ini meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan gempa bumi Megatrust Selat Sunda. Nah, ini maksudnya seperti apa nih, Mas Pri atau Mas Wira nih yang bisa jelasin? Oke. Meningkatkan kewaspadaan ya, tentunya ini diawali adanya informasi beberapa bulan yang lalu itu dari BMKG yang mengeluarkan statement bahwa di Selat Sunda ya dan Selat Mentawai Birt itu potensi terjadi suatu gempa yang cukup besar lah gitu. Nah di pertengahan bulan Agustus tepatnya itu. Nah setelah itu ditanggapi oleh BNPB karena kan ada keresahan oleh masyarakat kan, ditanggapi oleh BNPB. Kalau ini potensi, kemungkinan besar pasti terjadi dong. Kalau potensi ya, pasti terjadi. Nah ditanggapi oleh BNPB di tanggal 28 Agustus ya, Agustus itu BNPB mengeluarkan surat edaran, intinya juga sama. Jadi meningkatkan kewaspadaan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di pesisir Selat Sunda dan Mentawai Biru. Lalu Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur juga mengeluarkan surat edaran, tepatnya di tanggal 2 September itu masih sama, karena kan Selat Sunda itu tidak jauh lah dengan Jawa Barat pastinya ya gitu ya. Maka dengan waktu singkat Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran. Lalu
kami pemerintah Kota Bekasi tentunya juga sama kan, kami juga masih masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan sigap juga Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran, tepatnya di tanggal kemarin 28 September itu juga mengeluarkan edaran tentang meningkatkan kewaspadaan seluruh masyarakat Bekasi dalam mengantisipasi jika terjadi suatu gempa, terutama gempa megatrust ini. Gitu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, Mas Pri atau Mas Wira tadi disebutin gempa megatrust. Bisa sedikit cerita megatrust itu apa sih? Apakah nama orang atau nama apa gitu? Mas Wira. Siap, Mas. Jadi megatrust itu adalah istilah yang digunakan untuk jenis gempa bumi besar. Oh, itu. Jadi gempa bumi ini, megatrust ini sebenarnya itu diakibatkan karena pertemuan antara dua lempeng tektonik, yang salah satunya itu masuk atau sebutannya tersubduksi ya. Tersubduksi ya. Jadi bumi ini kan terdiri dari lempeng-lempeng turuannya, Mas. Nah, jadi salah satu lempeng itu yang masuk ke bawah, kemudian terus bergeser karena lama tidak terjadi patahan, bisa suatu saat patah dan mengeluarkan energi potensial yang besar. Oh, gitu. Nah, itu akan menjadi gempa megatrust. Nah, megatrust itu sebutan dari gempa yang sangat besar. Kekuatannya bisa kisaran 8 sampai 9 skala Richter. Berarti, nah kalau itu misalnya kalau misal terjadi amit-amit cabang bayi dan jangan sampai terjadi itu, kira-kira dampaknya kalau misalnya terjadi megatrust itu apakah yang amit-amit apakah kayak tsunami atau apa gitu atau gimana tuh kalau misalnya terjadi megatrust itu? Jadi salah satu contohnya yang terjadi di Samudra Hindia tahun 2004, Mas, yang mengakibatkan gempa dan tsunami Aceh, yang dampaknya juga sampai ke Thailand, sampai ke India bahkan. Kemudian di Jepang juga pernah tahun 2011 ya Pak Delsa. Jadi bisa ratusan kilometer berarti dampaknya dari pusat gempa apa gimana tuh, Mas? Ya karena saking besarnya energi kinetik yang dilepaskan itu, yang potensi besarnya airnya itu, tsunami-nya itu. Oh, seperti itu. Jadi memang lebih baik kalau gempa itu sering terjadi sedikit-sedikit. Nah, itu energinya terlepaskan sedikit demi sedikit, itu lebih bagus daripada yang lama tidak gempa sekalinya patah. Iya. Oke. Nah, mitra sama share semuanya kalau mau kepo-kepo ini tentang megatrust atau tentang BPBD Kota Bekasi bisa banget. Mitra bisa kirimin pertanyaannya di 0811186003. Tapi abis ini kita tarik napas dulu sebelum kita lanjutin lagi obrolan kita nih bareng sahabat kita dari Dinas BPBD Kota Bekasi. Buat mitra zaman siap semuanya, jangan kemana-mana, masih di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Banteng terus. Ngejreng sih. Ya, mitra semuanya balik lagi di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Duit banyak yang jangan ambek digedein. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat kita nih dari BPBD Kota Bekasi yang diwakili sama Mas Pri Santoso SOS MSI yang selaku Kepala Pelaksana BPBD di Kota Bekasi mitra, dan juga rekan kita nih, wah kayak saudara Mister Tama nih, Mas Wira Tama Puspita yang selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD di Kota Bekasi mitra. Nah, kita lanjutin lagi nih obrolan kita nih yang seru banget nih, Mas Pri atau Mas Wira nih. Kok ini mulai ramai ya yang dianurin megatrust ini, ada apa gerangan nih? Bisa mulai ramai lagi nih megatrust? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, megatrust ya. Begitu dengar megatrust itu kan sesuatu yang besar ya gitu ya. Apalagi ini kan gempa gitu kan. Pastinya akan timbul suatu kekhawatiran masyarakat gitu ya. Jika ini terjadi beneran, seperti apa nanti kan kota ini kan seperti itu. Karena dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi gitu ya, di beberapa gempa, khususnya megatrust nih, kalau perlu saya sampaikan di sini berdasarkan data yang ada itu, di tahun 1937 itu pernah terjadi gempa di Jawa Timur. Nah ini yang gempa megatrust ya. Lalu yang kedua itu di tahun 1943 itu di Yogyakarta, dan yang ketiga 1981 itu di Irian Jaya.
Lanjut yang keempat itu di tahun 2000 itu di Bengkulu. Dan yang kelima gempa megatrust itu di tahun 2024 yang sempat ramai ya, sempat viral itu di Aceh ya, yang sampai terjadi tsunami ya, dan sampai ada korban sangat banyak ya, gitu ya, gitu. Dan apa ya, getarannya itu sampai 9,3 magnitudo. Lalu gempa di Pangandaran tahun 2006 ya, dengan 7,7 magnitudo. Lalu yang terakhir itu yang ketujuh itu gempa Mentawai di tahun 2010. Nah, di sini berdasarkan informasi dari BMKG itu kan kemarin cukup juga membuat keder ya, kita yang mendengar bahwa akan terjadi potensi gempa megatrust gitu kan, khususnya di Selat Sunda ya, di kita ke Bekasi itu. Nah, ini harus menjadi perhatian semua ya, semua baik stakeholder maupun masyarakat sendiri terkait bagaimana sih nanti mengantisipasi gitu kan, sampai kalau emang ini sampai terjadi seperti itu. Makanya emang ini jadi satu perhatian khusus pemerintah seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan nih, atau Mas Pri atau Mas Wira ya, kalau amit-amit jangan sampai terjadi, kalau apa sih yang dilakukan masyarakat, kalau langkah atau upaya apa nih kalau misalnya udah denger itu dikit-dikit ada megatrust atau apa gitu, mungkin bisa dijelaskan Mas Pri atau Mas Wira. Siap. Jadi yang pertama, masyarakat harus paham dulu risikonya. Jadi harus tahu dulu nih apa itu megatrust, apabila terjadi dampaknya seperti apa. Salah satunya dengan acara seperti ini, Mas. Jadi terima kasih kami sudah diajak ngobrol nih. Jadi kita lebih mata ya. Kita sharing dengan masyarakat supaya masyarakat paham, tahu apa sih megatrust ini, dampaknya seperti apa. Kemudian kita juga bisa melakukan edukasi mitigasi, yaitu saat terjadi gempa kita mengedukasi masyarakat harus gimana nih, harus lari dulu atau berlindung dulu. Nah itu. Kemudian penting juga untuk kita memeriksa kesiapan bangunan kita, baik bangunan rumah, kantor, atau tempat-tempat sekolah. Jadi kita periksa sendiri nih, self assessment. Kita lihat rumah kita, apakah kira-kira jika terjadi gempa itu kuat enggak, bertahan apa enggak. Dan seperti kemarin Pak Kala sampaikan, Pak Pri, bahwa rumah itu sebaiknya pintunya itu membuka keluar, bukan ke dalam. Salah satu seperti itu. Saat terjadi panikan kita tabrak tuh kebuka. Kalau pintu membuka ke dalam kita tabrak kan mentok gitu. Salah satu seperti itu. Terus dilihat dulu strukturnya, ada cor betonnya, slub betonnya apa enggak gitu kan. Jika kira-kira nggak ada, wah bahaya rubuh nih, ya sebaiknya segera dilakukan penguatan. Gitu. Kemudian yang gak kalah pentingnya kesiapan keluarga kita, Bang Ian. Kita harus menyiapkan keluarga kita. Harus punya rencana kontingensi, terlalu berat bahasanya. Ya rencana darurat lah saat gempa seperti apa. Salah satunya mungkin bisa dengan menyiapkan tas siaga bencana. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kemudian di lingkungan kantor, sekolah, tempat umum bisa kita sering ngajakan semacam simulasi. Latihan evakuasi saat gempa. Nah, terkait hal ini, baik masyarakat, rekan-rekan, apabila menginginkan sosialisasi simulasi tersebut, dapat menghubungi kami BBD. Nanti dengan senang hati kami sukarela akan datang ya, datengin, kita datang, kita ajarkan, kita latihan bareng nih saat bisa kami terbuka. Jika nggak mengundang, kapan yuk kita evaluasi simulasi. Nah kami terbuka, nanti kami datang, kita skenario-kan saat terjadi gempa kita harus seperti apa, kami terbuka itu. Luar biasa. Rekan-rekan sekolah, monggo silakan di kampus-kampus nih. Bisa. Nanti tinggal persoal kami Pak ya. Jadi kami akan datang ke masyarakat untuk itu. Nah ini baru aja ada yang nyimak nih, Mas Wira nih, tadi misalnya soal tadi sosialisasi tentang edukasi ini prosedurnya seperti apa gitu. Sampai bersurat atau ada email atau WhatsApp atau online atau apa nih? Baik, menjelaskan. Jadi jika masyarakat baik itu badan hukum, pendidikan gitu kan, itu bisa menyampaikan, kalau saat ini bisa menyampaikan lewat
IG kami kan juga ada di Oke, simpel sekali ya maksudnya. Terus bisa juga hadir langsung ke kantor kami persilakan untuk bisa datang. Dan yang paling menarik ini kita lagi buat satu sistem aplikasi. Nah ini kemarin sih udah tersampaikan udah 90%. Nah jadi aplikasi itu nanti seluruh masyarakat bisa mengakses. Jadi akan kita buatkan nanti flyer pengumuman ya, untuk masyarakat bisa tahu gitu kan. Jadi masyarakat bisa masuk dalam sistem itu dan hanya cukup menyampaikan emailnya ya, emailnya menyampaikan melalui sistem itu, nanti kita akan bisa berinteraksi di sana. Langsung kita berikan jadwal. Dia bisa milih jadwal bebas. Mau ngambil hari Senin, mau ngambil yang jadwal pertama, kedua, ketiga, nanti di situ dia udah bisa milih sendiri. Dia bisa menyampaikan dari sekolah mana gitu kan, dari perkantoran mana, terus audiensnya berapa gitu kan. Nanti akan tersampaikan dan nanti kita balas juga dengan kami kebetulan punya 5 tim. Ini salah satunya tuh. Wah, ini apa kita nih? Ya, ini tim lapangan apa ini? Itu salah satu narasumber dia. Oke. Nanti beliau bisa langsung hadir di sana juga gitu. Luar biasa. Seperti itu, mudah pastinya. Wah. Akan kita fasilitasi. Jadi simple, langsung di media sosial, langsung DM, langsung direspon gitu ya. Wah, luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Mitra nih. Berhubung dengan ngomongin Megatrust, ada nggak sih tanda-tanda dari cuaca gitu, apa gelap gulita atau tiba-tiba siang langsung petir blegar-blegar gitu, atau gimana kalau misalnya tanda-tanda Megatrust gitu? Mungkin bisa dijelaskan Mas Pri. Kalau tanda-tanda sih secara fisik tuh tidak ada ya yang bisa memastikan itu ya, karena ini kan posisinya ada di dasar laut kan, puluhan kilometer gitu kan, jangkauannya gitu. Jadi kan jelas kalau gempa itu ya ada dua penyebab kan, jadi tektonik dan vulkanik ya. Kalau vulkanik kan dari gempa yang disebabkan oleh adanya gunung meletus. Kalau ini kan Megatrust lebih ke tektonik ya. Satu tadi disampaikan sama Mas Wira tadi bahwa adanya satu tumbukan lempeng sama lempeng di zona subduksi itu gitu. Nah ini emang akan tiba-tiba dia. Jadi pada saat tertentu yang dia udah tidak kuat untuk menahan tumbukan lempeng yang satu, jadi tadi yang disampaikan tadi dia akan patah dan memelenting ke atas gitu. Jadi ini kan ke atas permukaan kan, permukaan air nih. Dia akan melempar ke atas, timbulnya kan akan mendorong air gitu kan. Ini jika terjadi sangat luar biasa ya gempa getarannya seperti itu. Nah itu akan timbul tsunami dan pasti kalau di daratan pasti akan merasakan getaran yang luar biasa gitu. Nah kalau Megatrust sendiri nih ada nggak sih rentan waktu nih? Kalau musim hujan kan di bulan-bulan ini, apa Megatrust itu 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, atau 10 tahun sekali, atau gimana? Apa alami aja atau gimana nih Mas Fri? Kalau kita musim kan jelas, udah ketahuan kan musim kemarau sama musim penghujan kan. Tapi kalau gempa Megatrust ini khususnya di Selat Sunda aja itu udah 200 lebih tuh, 200 sekian tahun itu belum pernah terjadi tuh. Jadi bayangkan saja itu. 200 sekian itu dia udah menyimpan energi besar di sana gitu kan. Ini kalau sampai dia lepas gitu ke atas, nggak bisa bayang gitu. Nggak bisa dibayangkan. Tapi yang tadi disampaikan, kita bersyukur kalau ada gempa-gempa kecil sebenarnya. Jadi gempa-gempa kecil sebenarnya itu dia melepaskan energi kecilnya tuh. Jadi gue langsung. Wah itu. Oh gitu. Nggak semakin menumpuk terus blar gitu kan. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nah jadi secara nggak langsung nih, dengan tadi ada info-info atau isu-isu Megatrust, jadi persiapan BPDW Kota Bekasi ini udah mulai gencar juga nih rupanya sampai seperti ini datang ke studio. Oh iya, jadi harus pada atau gimana nih? Ya, pastinya dengan kekuatan kita yang ada gitu kan, dan apa tuh slogan kita atau apa tuh, bahwa begitu terus tangguh gitu. Jadi apapun keadaannya kami harus siap gitu. Mulai dari proses mitigasi gitu kan, saat bencana maupun pasca bencana. Oh, ada paskanya juga. Ada, selalu standby itu. Iya, betul.
3 tahap tadi itu kita harus siap semua. Gitu. Nah sekarang masuk dalam proses mitigasi kami. Dengan mungkin pada saat talkshow dengan RGK sekarang ini itu bagian dari mitigasi. Begitu pula dengan kita datang ke sekolah-sekolah, tadi ke instansi vertikal gitu kan, dalam rangka edukasi sosialisasi itu dalam rangka ini. Jadi biar memberikan edukasi kepada masyarakat jika terjadi benar-benar terjadi satu gempa megatrust itu ada apa ya, secara mandiri dia bisa menyelamatkan lah seperti itu. Nah, Mas Pri, Mas Wira tahan dulu. Ada yang mau lewat dulu nih. Nah, buat mitra siapa-siapa semuanya yang mau kepo-kepoin, yang mau nanya-nanya bisa langsung di 0811186003. Buat mitra jangan kemana-mana, masih di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Iya, yang mitra Anda semuanya balik lagi di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Itu banyak yang jangan ambek digedein. Masih bersama Bang Ian dan juga Christian nih, mitra siapa-siapa semuanya. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sahabat kita dari BPBD Kota Bekasi nih yang mengangkat tema luar biasa nih, sangat-sangat bermanfaat buat kita semuanya nih. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol nih, Mas Pri dan Mas Wira. Ada pertanyaan dari mitra siapa-siapa semuanya nih. Amit-amit cabang bayi nih, apa sih yang harus kita lakukan bila terjadi gempa, baik itu gempa megatrust ataupun gempa-gempa? Karena Kota Bekasi pernah beberapa kali merasakan gempa nih. Ini mungkin bisa dijelaskan atau Mas Wira atau Mas Pri nih. Kalau ini kita nih misalnya lagi di dalam ruangan, kita harus ngapain? Terus di luar nih kita harus ngapain? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi saat terjadi gempa yang paling penting adalah jangan panik. Jangan panik, walaupun kita baru diputusin cinta, jangan panik gitu. Kemudian yang pertama dilakukan kalau kita dalam ruangan seperti ini Bang ya, kita bisa drop, cover, and hold on. Drop itu kita turun ke bawah, jongkok, nunduk gitu ya. Kemudian cover, cari tempat berlindung. Misalkan ini meja nih, kita bisa berlindung di bawahnya. Hold on, kita pegangan dulu, kita diam sampai gempanya berhenti. Jadi ingat pertama, drop, cover, and hold on. Drop, cover, and hold on. Sampai gempanya selesai. Iya. Kondusif lagi. Iya. Jangan sampai masih gempa kita panik lari. Itu malah risikonya lebih besar. Bisa ketiban reruntuhan atau minimal kita kesandung gitu kan. Iya, benar. Dan lari juga susah tuh, bisa goyang-goyang orang mabok tuh kalau lagi gempa gitu kan. Iya. Yang ada kita selamat nggak kejatuhan tapi kita jatuh. Kemudian jika nggak ada meja, nggak ada perabot, kita bisa berlindung di sudut ruangan. Di sudut ruangan, pojok. Iya, cari balok cor atau tiang itu lebih kuat. Jangan di tengah-tengah. Justru di tengah-tengah malah risiko kejatuhan perubahan. Iya. Kalau di sudut misalkan rubuh gitu juga bisa dilindungi oleh struktur itu. Tuh mitra, bisa bayangin kan kalau misalnya jangan di tengah, karena lega gitu kan. Justru ini ya, terus dilanjut jangan lupa jauhin juga kaca, karena saat gempa itu seringkali kaca pecah. Iya. Kemudian kalau kita di luar ruangan, segera cari tempat terbuka, kemudian berlindung di tempat yang lapang. Jadi hindari pohon, tembok itu jauhin. Iya, jangan dideketin, nanti kalau dia rubuh. Ini kayak di Elgangan nih ada tower ini, jangan nih jauhin. Justru malah kita jauhin. Jadi cari tempat yang seterbuka mungkin. Kita berlindung di tengah-tengah itu. Tiang listrik itu juga kita jauhin, jangan sampai nanti tiang roboh kitanya selamat gak ketiban tapi kesetrum kan. Kemudian kalau di kendaraan, tetap dalam kendaraan jangan keluar, tapi berhentinya juga kita lihat, jangan berhenti di samping tiang listrik juga. Iya, bener. Kalau misalkan di pantai Bekasi nggak ada pantai ya, tapi kan orang Bekasi sering healing nih, misalnya Anyer atau jauhi pantai, jauhi bibir pantai. Justru jauhin gitu. Jauhin bibir pantai. Takutnya setelah gempa itu ada tsunami-nya. Ya kalau resiko tsunami ke Kota Bekasi saya rasa resikonya minim ya. Tapi itu tadi orang Bekasi kan sering ke healing gitu ya. Mentok Ancol. Iya. Yang tsunami Anyer Banten itu kan orang Bekasi banyak juga jadi korban itu. Ingat itu, jauhi bibir pantai, cari
tempat yang lebih tinggi, bisa bukit, bisa bangunan tinggi. Oh, paham kan Mitra? Jadi tahu kita. Oh, ternyata kalau misal Mitra terjadi gempa, kita paham harus kemana nih. Ya, jangan ke tengah-tengah, jangan di bawah sutek, jangan di mana. Oh, ya paham. Dan kalau di Banten tadi ada istilah 20-20-20. Jadi saat terjadi gempa sampai 20 detik itu bisa dipastikan akan terjadi tsunami. Oh, Kita punya waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri, menjauhi bibir pantai, dan kita cari tempat atau lokasi setinggi 20 meter minimal. Oh, minimal 20 meter. Oke. Nah, ini Mas Pri atau Mas Wira jadi kepo nih. Misalnya terjadi sesuatu gempa gitu. Yang harus diselamatkan siapa? Kayaknya orang yang penting kan, misalnya anak atau istri atau gebetan nih yang lagi pada jomblo nih, atau gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan nih kalau misalnya kita minta coba baik nih. Siapa yang harus kita selamatkan duluan? Kalau aku ditanya pasti yang pertama kita selamatkan diri kita sendiri dulu ya. Oh, kita harus diri selamat, sendiri. iya, kita harus selamat dulu nih. Bagaimana kita bisa nolong orang kalau kita sendiri nggak selamat gitu kan? Oh, gitu. Ini kalau ditanya keluarga saya sendiri, saya akan selamatkan keluarga saya sendiri. Oh, iya. Gitu. Saya nggak bisa memilih kan? Gitu. Nggak bisa memilih kalau sebagai istri, anak. Gitu. Ya deket anak kali udah. Prioritas bagi saya. Gitu Bang Ian. Gitu. Oh, siap. Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang megatrust dan juga apa yang harus kita lakukan. Nah, baik di dalam ataupun di luar ruangan. Nah, kira-kira nih dari BPDB Kota Bekasi ini pernah nggak sih punya pengalaman dalam penanganan, nggak hanya di Bekasi atau anggotanya kirim kemana itu, jadi biar jadi cerita gitu. Mungkin Mas Wira yang menjelaskan. Yang paling dekat mungkin gempa Cianjur kemarin ya. Oh iya, oke. Itu kita kirimkan beberapa personil kita bergantian, satu tim untuk membantu evakuasi di sana dan penyiapan pengungsian di sana. Oh. Ini salah satu yang ikut rekan saya ini juga. Luar biasa. Abang siapa ini abang kita nih? Aditya. Oh, Bang Adit, luar biasa. Kemudian pada saat tsunami Banten yang tadi saya ceritakan tahun 2018 itu kami juga mengirimkan tim dari BPD. Oh, dari Kota Bekasi berkontribusi ke sana untuk evakuasi. Karena ada beberapa warga Kota Bekasi yang dilaporkan hilang di sana. Oh, oke. Jadi BPD Kota Bekasi mengirimkan tim ke sana untuk membantu pencarian. Wah, luar biasa, care banget ya sama warga kita. Ya dong. Oke. Terus selain itu nih, kira-kira nih setelah kita nih edukasi ini nih, langkah apa nih masyarakat yang harus kita siapkan nih, Mas Pri atau Mas Wira nih? Sekarang kan kita udah ada nih edaran-edaran ya. Setelah edaran, langkah apa nih yang harus kita persiapkan nih, Mas Pri? Iya, tentunya ini nggak berhenti sampai di sini ya. Setelah kita keluarkan surat edaran wali kota itu ya, kita pastinya terus menggalakkan informasi secara masif ya ke seluruh masyarakat di Kota Bekasi gitu kan. Dan kita tadi udah sampaikan bahwa kita membuka keran nih BPBD nih, jika ada yang berminat ya. Saya rasa sih akan banyak yang berminat karena sejak keluarnya informasi itu di pertengahan Agustus itu dan keluarnya surat edaran dari BNPB itu sampai dengan sekarang itu kita udah memfasilitasi kurang lebih 20 ini instansi dan pendidikan. Kami hadir langsung ke lapangan gitu kan. Tadi saya sampaikan kan salah satu timnya audit gitu. Dan kita terus. Bahkan kita kalau perlu di setiap acara-acara kemasyarakatan gitu kan. Kalau memang masyarakat itu menginginkan kita hadir, ya kita sempatkan lah barang 30 menit lah kita sampaikan informasi terkait gempa megatrust ini dan terutama antisipasi jika terjadi gitu. Jadi masyarakat itu udah bisa paham dan tahu secara mandiri dia menyelamatkan seperti apa gitu. Seperti itu. Luar biasa. Nah, mitra siapa semuanya. Mungkin Mas Wira ada tambahan dari Mas Pri apa yang tadi disampaikan? Mungkin ada tambahan? Oh, cukup. Nah, buat mitra siapa semuanya jangan kemana-mana. Kalau mau kepo-kepoin, mau nanya-nanya, bisa langsung aja di WhatsApp-nya El Gaga di 0811186003 di gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih.
Gelaran mudah dengerin apa aja ini Mitra suka duit banyak izin ambek digedein. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat kita dari BPBD Kota Bekasi Mitra. Tapi sebelumnya Bang Nian ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar Mitra. Oke Mitra siap-siap semuanya. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan tema meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan gempa bumi Megatrust Selat Sunda Mitra. Bareng sahabat kita Mas Priyadi Santoso SOS MSC, beliau selaku Kepala Pelaksana BPD Kota Bekasi Mitra, dan juga Mas Wiratama Puspita, beliau selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Bekasi. Nah, saya mau tanya nih, mungkin ke Mas Wira atau Mas Pri nih, setiap ada kejadian nih BPDB selalu hadir di langsung gercep lah bahasa Thailandnya gercep banget. Itu selalu berdiri tenda itu paling nyohor, misalnya paling kelihatan banget tulisan BPD. Yang saya penasaran itu tenda isinya apa? Itu diperuntukkan hanya untuk anggota atau untuk masyarakat nih? Mungkin bisa dijelaskan Mas Pri atau Mas Wira. Baik, Bang Dian, terima kasih. Jadi kita memang punya ya beberapa tenda ya. Jadi tenda-tenda ini tuh untuk mengantisipasi ya jika terjadi suatu bencana, baik itu bencana gempa, banjir terutama kalau di Kota Bekasi itu. Jadi tenda-tenda ini akan keluar. Yang pertama tentunya buat posko kami, posko anggota ya. Jadi posko itu kan tidak hanya tim BPBD aja, jadi ada unsur Polri, TNI, BNPB, Basarnas gitu kan, unsur wilayah, kelurahan kecamatan tuh akan berkoordinasi dalam satu tenda itu. Nah, selanjutnya kita juga pasti bangun tenda juga untuk ini evakuasi korban ya. Evakuasi pertama korban itu sebelum mungkin kita tempatkan di satu tempat pengungsian itu kita bisa tempatkan dulu di tenda kita gitu kan. Sambil menunggu kesiapan tempat ini pengungsian. Nah itu terus mungkin juga akan kita bangun tenda juga untuk ini penempatan logistik. Nah logistik ini juga pastinya akan kita siapkan di lapangan gitu kan. Jadi namanya korban gitu kan, pasti kita juga ketahui bahwa mungkin udah berapa jam dia tidak mengkonsumsi makanan dan minuman kan gitu. Karena ini kita pasti butuh itu logistik itu. Nah di sini kita selain logistik yang kita siapkan sendiri, terkadang juga ada para dermawan nih yang mereka ingin memberikan sesuatu untuk para korban. Nah inilah yang kita nanti akan catat, kita tempatkan di beberapa tenda kita yang ada. Gitu. Nah, itu ada istilah tas siaga. Saya kepo, itu isinya apa sih Mas Pri atau Mas Wira? Saya pengen kepo itu tas siaga. Maksudnya apa nih? Kalau mau jelaskan. Makasih Bang Nian. Jadi tas siaga itu sebenarnya tas yang kita siapkan saat terjadi kondisi darurat. Oh, apa tuh Pak itu ini ya? Isinya ya? Dompet, ATM atau duit atau gimana? Salah satu ya. Oh gitu. Jadi tas ini sifatnya barang-barang penting supaya gampang kita segera ambil. Jadi sebelum kita ke isinya nih ya, siapkan tasnya dulu, bisa koper, bisa apa, yang penting mah gampang dijangkau. Terus nyimpannya jangan di tempat yang susah diambil. Percuma kita siapin semua yang penting di situ, tapi naruhnya nih di bawah kasur, harus ngangkat kasur dulu gitu kan. Di bawah lemari gitu di rumah. Oh gitu ya, maksudnya seperti jadi itu. Harus taruh di tempat yang gampang kita jangkau. Jadi saat evakuasi kita cepat bawa keluarnya. Terus apa aja isinya? Yang jelas kebutuhan kita untuk darurat. Air minum paling vital. Kita harus ada di dalam tas itu. Kemudian makan makanan yang sifatnya jangan yang cepat basi kayak roti, jangan. Makanan siap saji yang cepat disiapkan tapi lebih awet. Mie instan misalnya bisa, atau biskuit. Biskuit. Bisa roti-roti lah. Iya, tapi jangan roti basah cuma berapa hari, nanti belum dimakan udah basi duluan. Iya, benar. Iya. Kemudian pakaian ganti bisa kita masukkan. Yang nggak kalah penting nanti dokumen-dokumen, KTP, KK, ijazah, surat tanah, surat rumah gitu, jadikan satu dalam tas tersebut. Jadi amit-amit terjadi bencana, cepet tuh kita selamatkannya gitu kan. Jangan sampai jangan bercecer ya, surat tanah di mana, kontrakan di mana, ini mana.
banjir nanti rusak rendam atau gempa ketiban-tiban kita susah nyari ya kan. Padahal itu kan mendasar kan sebenarnya. Kalau kita itu kan data diri kan harus ada KTP, KK. Kemudian jika kita punya obat-obatan pribadi boleh tuh masukin di situ obat-obatan khusus. Karena pada saat darurat kan suka susah tuh nyari obatnya gitu kan ya. Iya. Jangan sampai kita punya penyakit tertentu saat bencana kita susah cari, jadi harus kita siapkan juga itu. Kemudian bisa barangnya bisa power bank karena sekarang HP itu penting ya kan. Penting banget. Karena kalau bencana biasanya listrik suka padam. Power bank terisi penuh tuh ada. Kemudian fluid. Fluid. Gunanya untuk apa? Itu kalau kata teman saya Bang Adit nih. Katanya kalau nggak ada fluid itu nggak ada film Titanic. Iya. Gunanya apa? Apabila kita tertimpa, terjebak di dalam reruntuhan misalnya, ada penyelamat. Gitu. Mungkin kondisi sehari 2 hari kita kan udah drop tuh. Mungkin mau teriak pun kita susah. Jika ada fluid kita bisa tiup sekencang-kencangnya tuh. Jadi orang dengar, oh ada suara, oh ada orang masih hidup. Bisa diberitakan informasinya. Oke. Mas Pri atau Mas Wira, saran dan harapannya dong dengan sosialisasi seperti ini nih untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya dan juga mitra sejam masyarakat semuanya yang lagi denger ini, kurang lebih hampir 1 juta sekian yang lagi denger ini, Mas Pri. Iya. Baik, jadi saran untuk seluruh warga Kota Bekasi tentunya sering akses informasi ya, sering cari informasi terkait apa itu megatrust ini, gempa ini kan, bencana apapun lah gitu kan, terutama lokasi-lokasi lembaga-lembaga yang sifatnya membantu ya atau memfasilitasi dalam hal penanganan bencana, terutama kayak BPBD gitu kan, BNPB, Basarnas, Polri, TNI, Polres atau Kodim, yaitu Koramil, Polsek itu harus menjadi satu catatan khusus, bisa di dalam terjemahan dalam HP gitu kan, atau mungkin bisa ditempel di rumah yang mungkin sering terlihat gitu kan. Nah ini kan lebih mempermudah kita untuk jika terjadi sesuatu itu kita segera menghubungi tadi lembaga-lembaga tadi untuk bisa membantu kita gitu kan. Nah mungkin yang selanjutnya tadi barusan disampaikan Mas Wira, tas siaga itu pastinya penting, itu harus disiapkan. Jadi jika terjadi bencana juga langsung dalam sekejap kita tarik, ambil bersama badan kita keluar gitu. Terus mungkin yang selanjutnya itu ya sering bisa meminta kami gitu kan ya, secara khusus gitu untuk kita hadir di sana untuk memberikan satu edukasi atau sosialisasi seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Mas Wira? Tak perlu panik, siap siaga, kita aman dari bencana. Asik, luar biasa. Tepuk tangan buat sahabat kita di Bekasi. Nah, buat mitra sejam masyarakat semuanya, ingat bencana, ingat BPDB Kota Bekasi. Dari medsosnya simpel banget. Atau perlu edukasi, langsung aja DM. Beliau ini akan siap siaga untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Bekasi khususnya. Terima kasih banyak Mas Pri, Mas Wira udah hadir, udah beri edukasi buat kita semuanya khususnya. Jangan bosan-bosan, kemari lagi pokoknya edukasi yang lainnya. Buat mitra sejam masyarakat semuanya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.